Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Aduh, gua malam-malam nih, sekitar jam berapa ya? Ini gua ngonten sekitar sebentar gua lihat jam di handphone. Oh, jam 10-an. Jam 10-an malam. Sahabat, gua lagi ngonten, gue pengen ngasih tahu nih tips sama trik untuk menghindari baut patah pada saat kita bongkar atau kita ganti knalpot di bagian baut knalpotnya nih. Biasanya banyak kejadian-kejadian dan gue sempat ngalamin juga baut knalpotnya patah pada saat dibuka. Nah, gue pengen kasih tahu tipsnya di video ini, makanya kita cekidot videonya. Yuk. Baiklah sahabat, gue kasih lihat dari videonya di gambar yang sebelah sini ya, bagian sebelah sini nih. Ini baut sebelah kiri dari header knalpotnya. Kalau sebelah kanannya nih ada di sebelah sininya nih ya. Ini bautnya ya, mudah-mudahan sih kelihatan di kamera bagus ya. Terus ini pakai kunci 12. Biasanya gue bukanya pakai kunci seperti ini sahabat ya. Itu ya, untuk menjangkau bagian bautnya. Dan kalau misalkan kita pakai kunci yang panjang kayak begini sahabat, ini tenaga untuk membuka bautnya jauh lebih besar. Jadi kita kalau misalkan yang agak keras gitu nggak terlalu cepat selek bautnya gitu ya. Oke, sebentar gue coba buka ya. Yang sebelah sini dulu nih. Ups, sebentar gue lagi pegang-pegang kamera dan audionya nih sahabat ya. Oke, kita buka. Ini sebenarnya udah gue kendorin sahabat dari pas gue beli motor ini tuh ya. Jadi pada saat kita puter ini gampang tuh ya. Gue pengen buktiin bahwa ini gampang dan tinggal kita copot aja nanti atau lepas aja bautnya. Oke. Dan kemungkinan sini bakalan gue kasih baut tanam ya. Nih ya, sahabat, udah copot atau udah lepas tuh bautnya. Dan ini bautnya udah kering banget ya, khawatir ini selek kalau misalkan terlalu lama terpasang di motor gitu ya. Oke, tipsnya seperti apa bakalan gue kasih tahu nih di spot berikutnya. Gue pengen buka yang sebelah sana dulu. Ini gue tempel dulu deh, takut nyemplung ke got. Oke, baiklah sahabat, untuk baut yang kedua nih, ini kan baut yang sebelah kiri, sebelah sini ya. Tadi udah gue kendorin, terus ini gue pasang lagi takut nyemplung ke got. Ini untuk membuka baut yang sebelah kanan, di sebelah sini nih. Ini pakai triknya, trik khusus nih sahabat ya. Yaitu motornya dibuka dulu semua bodinya, yang depannya. Terus di standar miring, habis itu biar kelihatan, terus baru pakai kunci ini nih sahabat nih, tuh ya. Tuh, jadi gampang masuknya. Buka bautnya sama ngencengin bautnya tuh gampang. Ini gue taruh dulu handphonenya sebagai audio. Oke, ini tinggal diputer aja tangannya. Oke, ini udah gue kendorin ya daripada saat gue beli, karena gue antisipasi supaya bautnya nih nggak ngunci atau nggak keras tuh gitu sahabat ya. Ya, kita buktikan dan kita lihat tuh ya, udah lepas nih bautnya, udah keras, udah kayak mateng gitu sahabat ya, karena kena panas kan. Jadi ini waspada banget nih, kudu cepet-cepet dibongkar atau cepet-cepet dibuka baut knalpot di motor gue ini. Oke, bakalan gue kasih tahu nih, karena udah terbuka gue kasih tahu tipsnya supaya merawat atau bisa ngerawat baut knalpot di motor kalian supaya nggak patah di dalam. Oke, cekidot lagi yuk. Oke, ini udah terlepas. Nah, tipsnya dari gue adalah supaya kalian terhindar dari baut knalpot yang patah di dalam gitu ya, khususnya untuk motor Suzuki Satria sih ya. Kebanyakan yang sering terjadi sih motor Suzuki Satria, entah itu Satria Karbu atau Satria injeksi. Cuman pada umumnya mungkin semua motor juga bisa mengalami kejadian yang sama, patah baut knalpot di dalam karena baut ini kan ya terkena panas, terus terkena mungkin air hujan juga. Jadi intensitas kinerja bautnya terganggu gitu ya. Dia karena sering kepanasan dari knalpot dan kena percikan air hujan, sampai kadang header aja sampai berkarat. Gitu sahabat ya. Oke, tipsnya adalah jarak tempuh kilometernya atau jarak pakai motornya itu jangan terlalu lama sahabat. Kalau misalkan kalian
mau lepas baut ini, terus kilometernya udah di atas 40.000, kalau nggak salah gue waktu itu ganti knalpot racing di atas 40 ribuan gitu ya kilometernya, itu rentan patah pada saat ngebuka ini. Gitu sahabat ya. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian pengen merawatnya, setiap 10.000 atau setiap 20.000 kilometer ini dikendorin sahabat. Dikendorin terus dicek bautnya, dilihat, habis itu dikasih pelumas gitu sahabat ya. Wah, ada kucing berantem, gue usir dulu nih. Ayo, jangan berantem gitu ya. Kira-kira itu aja sih tipsnya sahabat ya, merawatnya di jarak tempuh atau di kilometernya atau pemakaian motornya. Jangan sampai terlalu lama nih untuk dibongkar pasang baut knalpotnya supaya awet. Ini jarak tempuh motor gue sekitar ya 20 ribuan atau 30 ribuan lebih lah ya. Jadi ini masih belum rawan gitu untuk patah. Makanya gue cepet-cepet pada saat gue beli motor ini langsung gue kendorin supaya ini menghindari supaya nggak patah gitu sahabat ya. Oke, kita cek dari deket dan gue pengen bersihin nih bautnya sambil gue pengen pasang baut tanam nanti kalau misalkan gue udah beli baut tanamnya. Oke, bautnya takut nyemplung ke got nih gue. Oke, gue bakalan pakai cairan ini nih sahabat dari mekanik ya. Nih tinggal gue semprot aja. Aduh, jatuh tuh. Tinggal gue semprot aja sahabat ini cairannya ke bautnya, jangan sampai kena tangan ya karena pedes banget kalau misalkan kena tangan. Oke, kita semprot kayak gitu. Nah, kalau dari semprot sebenarnya didiemin sih beberapa detik atau beberapa waktu gitu ya. Terus sikat-sikat nih sahabat. Ya udah, kalau misalkan udah dikasih cairan terus disikat-sikat gini supaya karat-karatnya hilang ya, karena ini kan bukan baut yang titanium atau baut yang mahal, tapi ini sebenarnya bautnya kuat sih kalau misalkan ori gitu ya. Oke, tinggal disikat-sikat gini aja sahabat. Yang penting kalian sering-sering lepas atau kendorin aja baut knalpotnya supaya nggak ngiket atau nggak patah di dalam dia pada saat dilepas. Ingat, kilometernya 10.000 atau 20 ribuan kilometer lebih lah. Boleh dibongkar, boleh dilepas-lepas gitu sahabat. Yuk. Oke, gue pengen ingatkan lagi kalau misalkan kalian mau bongkar-bongkar terus supaya baut knalpotnya nggak patah di dalam, untuk bongkar pasang knalpot atau ganti knalpot dari standar ke knalpot racing, perhatikan harus 10.000 atau 20.000 setiap kelipatan itu. Kalian harus rajin-rajin buka dan pasang baut knalpotnya. Kalau misalkan kalian udah pasang baut tanam sih nggak masalah ya, tapi kalau misalkan masih baut yang konvensional seperti ini, kalian wajib rawat tuh, terus dibersihkan bautnya, jangan lupa. Habis itu ya tinggal di gonta-ganti aja kalau misalkan pengen pakai knalpot racing, pengen ganti header yang beda, header yang lain, gampang gitu sahabat ya. Dan ini sih bakalan gue ganti ke baut baut tanam. Nanti bakalan gue beli bautnya mungkin yang agak awet gitu ya, kayak baut titanium gitu, supaya lebih mantep gitu ketahanannya. Oke, jadi menurut gue itu aja sih sahabat ya. Mulai dari sekarang kalian yang belum ganti atau kalian belum coba-coba ngecek baut knalpotnya, kalian harus peduli nih setelah nonton video ini. Jadi langsung dicek, langsung dipraktekkan. Kalau misalkan keras jangan dipaksain, nanti khawatirnya malah patah di dalam. Tapi kalau misalkan kalian tetap nekat gitu ya nggak masalah sih patah, nanti tinggal bawa ke tukang bubut gitu ya. Oh ya, untuk bongkar pasang dan benerin baut yang patah di dalam itu gue udah share di video gue sebelumnya ya, udah lama tuh, sekitar setahun yang lalu ada videonya. Dan alamat bengkelnya ada di Jakarta, di sekitaran daerah Kartini, Karanganyar, dan Kelurahan Karanganyar kalau nggak salah, di Jakarta Barat. Oke, cukup ya sahabat ya. Jadi kalian harus cek-cek baut knalpotnya dari sekarang gitu sahabat.